Jadi tuh kalau anak yang pertama GTM-nya itu bener-bener sendok nih kita masukin, set dia, set, nah udah tuh. Kadang ibunya paginya udah masak sop, anaknya nggak mau, 10 menit kemudian masak yang baru lagi. Yang ini nggak mau, digorengin yang baru lagi. Berat ya bun? Hai, perkenalkan, namaku Mariam Hani. Aku ibu dari Annelies Anindya Kusuma. Sekarang umurnya 1 tahun. Kesibukannya mengurus peri-peri kecilku. Aku punya 2 anak. Yang pertama umur 3 tahun sekarang, terus yang kedua umur 1 tahun. Jadi bedanya 2 tahun. Kalau udah ngomongin masalah MPASI, kayaknya bukan aku doang yang kesulitan. Bisa semua ibu-ibu punya kesulitan yang sama. Berat ya bun? Drama apa aja yang ditemui saat MPASI? Kalau aku ada 2 macam nih. GTM sama picky eater. Siapa di sini yang anaknya suka GTM? Sama saya juga. Jadi tuh kalau anak yang pertama GTM-nya itu bener-bener sendok nih kita masukin, set dia, set. Nah udah tuh. Jadi kalau anakku yang pertama lebih ke ngemil, makanan beratnya susah, makanan utamanya dia susah, makan nasi, makan sayur, makan daging gitu-gitu dia susah. Tapi untuk ngemilnya kuat. Nah kalau untuk anak yang kedua terbalik, ngemilnya nggak mau, tapi makannya mau. Jadi sebenarnya kalau GTM itu ada feeding rules-nya, jadi 2-32. Jadi 2 jam dikosongin perutnya, 30 menit dikasih makan. Kalau misalnya dia belum mau, nanti kosongin lagi selama 2 jam, terus nanti coba lagi. Jadi mari kita terapkan ke anak kedua. Pas ke anak kedua, ternyata tidak semudah itu juga Ferguson. Ternyata masih lumayan susah juga ya. Kadang ibunya paginya udah masak sop, anaknya nggak mau, 10 menit kemudian masak yang baru lagi. Yang ini nggak mau, digorengin yang baru lagi. Selalu kayak gitu. Cuma ternyata baru-baru ini tuh aku nemuin di Babyo, itu banyak juga ibu-ibu yang masalahnya sama kayak aku. Entah mereka curhat di situ, cari-cari tahu informasi, dan kebetulan di Babyo ini kan ada wadah yang kita bisa salurkan gitu loh. Selain tanya ke teman-teman deket, aku juga suka sharing sama teman-teman yang ada di Babyo, mama-mama yang ada di Babyo, terus juga suka baca-baca komen-komen mereka, bagaimana caranya menghadapi anak yang GTM, anak yang picky eater. Jadi aku kebantu banget sih. Terima kasih Babyologis. Menurut aku memberi makan itu nggak cuma memberikan gizi dan hal-hal yang baik sama anak, tapi kita juga memberikan kehidupannya dia yang lebih baik gitu. Rules feedingnya itu tadi harus diperhatiin juga. Kita kasih makannya, bagaimana caranya biar anak tuh makannya dalam lingkungan yang menyenangkan gitu loh. Jadi dia ketika dia ditaruh di tempat duduknya, dia nggak, aduh nih gue pasti mau dicekokin nih sama nyokap gue kayak gitu. Jangan sampai anak punya trauma yang seperti itu gitu. Kalau orang Indonesia kalau belum makan nasi, belum makan. Padahal kalau kata dokter, ibu kalau anaknya sudah makan kentang dan sudah makan roti berarti sudah makan bu. Tapi kalau saya, kalau anak belum makan nasi berarti kamu belum makan. Diingat ya bunda-bunda, moms, kalau memberikan makan itu nggak cuma memberikan gizi dan nutrisi yang baik ke anak, tapi juga kita memberikan kehidupan yang lebih baik biar anak itu tidak trauma, berkelanjutan. Terus kita sebagai ibu butuh support system nih, support system biar anak makannya itu lebih tidak drama, tidak GTM, lebih menyenangkan. Jadi nggak asal cuma kasih makan doang. Oke, salah satu yang aku siapkan ini ada Dr. Brown's Toddler Feeding. Nah ini salah satunya, aku sebutin ya satu-satu. Ini ada Dr. Brown Silicone Feeder. Jadi ini mam, cara pakainya, cara penggunaannya. Kalian tinggal potong-potong buah, misalnya kayak pepaya, strawberry, atau enggak alpukat, terus nanti dimasukin ke sini. Nah anaknya tuh biasanya tinggal hap. Jadi dia bisa belajar tekstur dari sini, karena nanti makanannya, serat-seratnya itu keluar dari bolongan-bolongannya agak lumayan besar. Ini nih kalau bisa dilihat bolongan-bolongannya agak lumayan besar. Jadi ini sangat membantu banget buat anak-anak kalian yang lagi belajar makan dan belajar tekstur. Nah produk yang kedua di sini ada Dr. Brown Silicone Starter Spoon. Jadi dia bentuknya sebenarnya kayak teeter, tuh lihat tuh.
Aku tadi mikirnya ini teeter kali ya, cuma di ujungnya kayak ada spoonnya gitu, ternyata ini biar anak nih bisa belajar. Nah ini yang aku bilang, anak belajar sambil makan tapi menyenangkan. Ini salah satu support sistemnya, jadi dia bisa gigit-gigit si sendoknya juga. Nah dan kalau ngomongin soal bahannya nggak usah diraguin lagi, karena ini tuh bahannya lembut banget. Jadi kalau misalnya anak-anak gigit-gigit itu aman banget. Selain Dr. Brown Silicone Starter Spoon, kita juga punya di sini Temp Check Spoon. Ini seperti ini. Jadi dia itu bisa ngecek temperatur yang ada di makanan nih. Jadi kalau misalnya makanannya terlalu panas, dia akan berubah warna. Nih, ini ada 4 warna. Ini juga bahannya ini lembut banget tuh ya. Jadi ini aman banget, nggak akan ngelukain area mulutnya anak. Terus warnanya juga cantik-cantik banget, desainnya lucu banget. Ini ada yang warna biru, ini ada warna Tosca, terus ada warna pink sama warna orange. Ini pilihannya banyak banget Bunda. Jadi kalau misalnya anaknya bosan sama warna pink, bisa ganti-ganti warna. Untuk piringnya sendiri aku suka banget sama Dr. Brown Toddler Plates. Ini bahannya dari PP, polipropilen. Jadi aman banget kalau misalnya moms mau masukin ke freezer, ke sterilizer, atau ke microwave sekalipun, dia aman banget. Nih, ini ada 2 macam. Ini ada yang tidak ada skatnya, ada juga yang ada skatnya. Nih, jadi buat misahin nasi, lauk pauknya sama sayurannya. Atau karena bentuknya ceper kayak gini nih, biasanya tuh dipakai buat snack, atau biasanya buat makan buah, atau buat anak-anak yang suka baby led weaning. Jadi taruh makanannya dipotong-potong di sini terus tinggal makan. Ini oke banget, dan ada warna-warnanya juga cantik-cantik banget. Tuh ada biru, terus ada biru muda, ada pink agak orange. Ini juga warnanya cantik-cantik banget. Aku rekomendasiin ini buat moms-moms yang lagi cari alat-alat makan. Ini salah satu support system terbaik yang aku punya biar anak aku makannya lebih menyenangkan lagi. Sejatinya semua orang tua itu punya tips and trick sendiri untuk anaknya biar anaknya jadi mau makan. Di luar feeding rules ya, entah itu diajak jalan atau bahkan ada yang dikasih tontonan meskipun itu tidak boleh kayak gitu. Tapi kembali lagi orang tua lebih mengetahui mana yang baik dan mendorong anaknya untuk makan kayak gitu kan. Jadi pesannya hanya sabar, terus tetap semangat, jangan menyerah. Beneran jangan menyerah, karena biasanya orang-orang tua itu menyerah ngurusin anaknya gampang, ngasih makannya yang susah. Anak tidak mau makan karena dia masih proses dalam pembelajaran. Kita pun jadi orang tua di tahap yang selalu belajar. Jadi buat mom and dads yang nonton ini, semoga terhibur, terus bisa ngambil manfaat yang udah aku sharing, serta support system yang tadi udah aku sebutin, bisa juga buat jadi rekomendasi kalian yang lagi nyari alat-alat makan buat anak, buat menyiapkan MPASI anak. Dan jangan bosan-bosan buat nemenin anaknya, memberikan suasana yang menyenangkan, terus juga semangat!